Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah al-fatahil alim alladhi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allum wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'inda al-malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa mengadakan kajian. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal ini merupakan bulan perpindahan dari yang sebelumnya bulan Ramadan menuju bulan haji, karena Syawal ini termasuk Asyhurul Hajj. Bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah itu Asyhurul Hajj. Kalau yang sering kita dengar ada juga Asyhurul Hurum, itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Di bulan-bulan haji ini kalau jemaah Indonesia itu sudah mulai berangkat. Kemungkinan akhir Mei ini akan berangkat kloter pertama. Kalau kita lihat di masa Rasulullah SAW, bulan haji atau peristiwa haji itu bukan hanya sekedar pelaksanaan ritual semata, tetapi Rasulullah SAW memanfaatkan betul ibadah haji ini. Kalau kita lihat dalam sejarah syariat yang diberikan kepada Rasulullah SAW, kewajiban haji untuk syariat Nabi Muhammad SAW ini termasuk yang paling akhir. Ada yang lewat mengatakan 6 Hijriyah dan mengatakan 9 Hijriyah. Pendapat yang masyhur itu adalah 9 Hijriyah. Dan ketika diwajibkan tahun 9 Hijriyah itu, Nabi tidak langsung berangkat. Nabi menyuruh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk jadi Amirul Hajj tahun 9 Hijriah. Nabi baru berangkat setahun berikutnya tahun 10, dan itu haji Nabi yang pertama dan terakhir. Nah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sebelum diwajibkannya haji, Nabi Muhammad SAW memanfaatkan peristiwa haji ini untuk berdakwah kepada kabilah-kabilah di luar Mekah. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW diutus di kota Mekah, dan masyarakat yang pertama beliau ajak adalah kabilah beliau sendiri, suku beliau sendiri, itu suku Quraisy. Namun dalam perjalanan sejarah, perkembangan dakwah di Mekah itu sangat sulit. Di awal dakwah itu, dakwah Syria itu sekitar 3 tahun masih sembunyi-sembunyi. Nah, di tahun keempat kenabian Nabi mulai jahriyah, terang-terangan. Nah, dari sejak tahun keempat kenabian itu sampai seterusnya dakwah itu sulit. Bahkan di tahun 7 kenabian, karena waktu itu belum dihitung Hijriah, tahun 7 kenabian artinya sesudah Nabi jadi Nabi, kaum muslimin mendapat muqata'ah, mendapatkan embargo, pengasingan, blokir, tidak bisa bertransaksi dengan bebas. Ketika ingin membeli sesuatu, diberikan harga yang sangat mahal, yang menyulitkan. Makan sulit, kehidupan sosial sulit. Sampai seperti itu tekanan dari kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Tetapi Nabi terus selalu berusaha agar bagaimana dakwah ini bisa berhasil. Jadi kalau kita lihat dakwah Nabi di Mekah itu, kita akan menyaksikan, mendengarkan, melihat rentetan perjuangan-perjuangan yang itu Nabi rasakan, para sahabat rasakan. As-sabiqun awwalun minal muhajirin
merasakan hal-hal tersebut, betapa sulitnya menjaga keimanan saat di Mekah. Nah, musim haji itu ini memang dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu terus berjalan, haji ini tetap dilaksanakan walaupun masanya sudah jauh, sudah ada pergeseran cara ibadahnya macam-macam, tetapi secara umum masyarakat Arab masih melaksanakan haji. Nah, ini kabilah dari berbagai macam kampung datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ini yang Nabi manfaatkan. Caranya bagaimana? Nabi datangi ke kemah-kemah kabilah-kabilah ini untuk menerima ajaran Islam. Nabi tawarkan Islam, Nabi sampaikan Islam. Tahun keempat kenabian belum, 5 belum, 6, 7 belum kelihatan, 8 belum, 9 belum, 10 belum. Baru tahun ke-11 di satu momen yang momen sederhana sebenarnya, tapi ternyata itu yang merubah arah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi datang kepada kabilah ini untuk berdakwah, ada beberapa kabilah kayak kabilah Bani Amir, kabilah yang lain juga ditawarkan, tolak, sampai Nabi melihat ada beberapa orang dari Yasrib, dari kota Madinah. Jadi sebelum Madinah namanya Yasrib. Nah, Yasrib itu sebuah kota, dan Yasrib ini bukan kota penting, bukan penting banget, bukan penting benar di Jazirah Arab saat itu. Kayak tempat lewat aja, gesan lewat aja, atau ada penting benar. Nah, di sana penduduk aslinya ada Aus dan Khazraj. Aus ini dan Khazraj ini sebenarnya bersaudara, tapi anak keturunannya itu terlibat perang saudara, anak cucunya di kota Yasrib. Di dalam kitab Mukhtasar Sirah Rasul, kurang lebih perang saudaranya itu sekitar 120 tahun. Berarti permusuhan ini terus dijaga 120 tahun, terus dijaga. Bila ada bayi lahir, berarti itu sudah diinformasikan, itu musuh kita sudah tertanam. Karena kan bayi baru lahir itu tidak tahu apa yang terjadi di dunia kalau tidak diberitahu oleh yang sudah duluan hidup. Kenapa jadi 120 tahun itu bisa terjaga? Ya karena api permusuhan itu terus ditiupkan. Itu. Nah, selain dua ini, ada 3 suku besar dari Yahudi. Ada Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Dan 3 kabilah Yahudi ini berkoalisi dengan Khazraj dan Aus, saling menguatkan. Dalam beberapa momen saat Yahudi ini kalah atau merasa kesulitan, Yahudi ini selalu mengancam atau memberikan ultimatum kepada orang-orang Aus atau Khazraj lah, penduduk Yasrib tadi. Sayub'atsul an, sekarang lagi diutus seorang nabi akhir zaman. Kalau dia ada, kami akan bergabung dengan kelompoknya dan kami akan mengalahkan kalian, Yahudi. Nah, orang-orang Khazraj dan Aus itu adalah penyembah berhala yang mereka tidak tahu sama sekali nabi terakhir. Waktu Nabi mengirim surat ke Raja Kisra di Persia, Nabi kan ngirim surat tuh macam-macam, ke Persia, Mesir, ke Romawi, Bizantium. Penerimaannya macam-macam. Di Heraklius walaupun tidak masuk Islam, menerima dengan baik karena tahu ada nabi terakhir, jadi terima dengan baik walaupun tidak masuk Islam. Di Mesir, Nabi malah dapat kiriman hadiah yang budak lalu jadi istri Nabi, Mariatul Qibtiyah. Raja Persia, Kisra waktu itu agama Majusi, penyembah api, tidak tahu sama sekali tentang nabi yang terakhir. Sehingga surat ajakan masuk Islam itu dirobek
ini kan anak tahu. Kalau tahu pasti akan menerima seperti raja-raja yang lain. Nah, Aus dan Khazraj ini pada awalnya tidak tahu akan nabi yang terakhir. Cuma karena sering interaksi dengan Yahudi dan Yahudi sering menceritakan ada nabi yang terakhir, orangnya ini. Apa yang terjadi? Ternyata mereka lebih dahulu bertemu Nabi Muhammad daripada orang Yahudi. Saat apa? Ya tadi pas musim haji. Jadi kan Nabi ini keliling sampai bertemu dengan sittatu ashkhasin minal Khazraj. Jadi bertemu 6 orang daripada orang-orang Khazraj 6. Ada sampai 10 6. Kata Nabi, afala ukallimukum, bagaimana kalau aku berbicara terhadap kalian? Kita bincang-bincang sedikit. Bil Khazraj tadi, oh iya silahkan. Lalu Nabi menyampaikan ayat Al-Quran, menyembah Allah Ta'ala, tentang akhlak, macam-macam, jangan membunuh, jangan mencuri. Selesai Nabi menyampaikan, yang 6 orang Khazraj ini, bunda sebanjarnya tuh baca cangangan. Karena apa? Oh ini yang sering dikatakan Yahudi. Oh ini orang yang dicari, ini yang ditunggu-tunggu. Ini orangnya. Kayak wah dapat yang ibarat bahasa Banjar tuh tersepak intan. Orang terpaloh liar mencari ada dapat ininya. Kamu ke rumah sepak intan. Oh ini nih di hadapan kita ini. Ini yang Nabi yang Yahudi sering katakan. Ayo sekarang kita berislam, masuk Islam kita. Kita janji setia kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai lebih dahulu Yahudi. Oh iya. Makanya yang berenam tadi langsung masuk Islam. Karena apa? Sebelumnya sudah ada info ada Nabi yang terakhir. Walaupun mereka bukan ahlul kitab, walaupun mereka bukan orang yang membaca Injil itu, Taurat, tapi mereka diberitahu oleh Yahudi masuk Islam dan benar. Nah lalu kata mereka, fala azza, tidak ada yang lebih mulia laki-laki daripada engkau kalau bisa mendamaikan kami. Jadi 6 orang ini pemuda dari Khazraj ini merasa lelah, sudah bertahun-tahun perang saudara. Uyuh soalnya bakal harus nih. Uyuh soalnya karena mbah tetamu misalnya Aus tetamu Khazraj suruh berkelahi. Padahal tidak tahu nih sebabnya apa kata. Padahal itu kejadian sudah ratusan tahun yang lalu. Itu harus dijaga. Sehingga mereka merasa lelah nih para pemuda tadi. Nah, jadi ketika Khazraj ini menerima dakwah Rasulullah SAW, itu awal perubahan apa? Dakwah Nabi Muhammad SAW. Satu, lalu yang kedua merubah penduduk Madinah dan kota Madinah itu. Jadi Islam yang luar biasa ini perlu orang-orang yang luar biasa dan tempat yang siap untuk memperjuangkannya. Dan ternyata tempat tersebut di mana? Di Yasrib yang menjadi Madinah Al-Munawwarah. Yang asalnya biasa aja Madinah jadi luar biasa, jadi pusat dakwah Rasulullah SAW. Jadi ada apa ya? Kayak bilanya orang Madinah itu penggaringan, nah itu orang Madinah penggaringan gitu. Jadi bilanya orang Madinah ke Mekah tuh kayak dibully, bahan penggaringan dia, nah kayak bilang itu. Waktu sahabat baru hijrah ke Madinah, dasar garingan karena cuacanya memang beda di Madinah tuh. Di riwayat itu disebutkan. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur itu semua, yang tempat asalnya tidak diperhitungkan malah menjadi apa? Tempat paling penting dalam dakwah Rasulullah SAW. Kalau seandainya Rasulullah itu dakwah di Mekah, penduduk Mekah menerima dan mereka semua setuju dengan ajaran Rasulullah SAW, mungkin ada statement, ya kan keluarganya, kan kampung asalnya. Tetapi Allah sudah atur bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW ini malah diterima di tempat yang jauh dari kota Mekah, yaitu Madinah. Nah,
Itu Nabi mempergunakan kapan? Musim haji. Orangnya berapa? 6 orang. 6 orangnya. 6 orang ini mengubah dakwah Rasulullah SAW. Pulang ke Madinah, jadi janjian untuk kembali bertemu di musim haji berikutnya. Itu 11 kenabian. Lalu tahun ke-12 kenabian itu Baitul Aqabah Al-Ula, ada sekitar 12 orang yang masuk Islam berbaiat kepada Rasulullah SAW. Nah, selain itu juga Rasulullah mengirim Mus'ab bin Umair untuk jadi ustadz di sana, jadi dai di sana, mengajarkan Islam macam-macam. Dan berkat dakwah Mus'ab bin Umair, penduduk Madinah itu jadi Islam. Salah satu pembesar Aus waktu itu namanya As'ad bin Zurarah. Jadi beliau ini yang jadi pemandu Mus'ab bin Umair. Jadi waktu pengajian terbatas, pengajian diketahui oleh salah satu pemimpin di Madinah namanya Sa'ad bin Mu'adz. Saat ini agak curiga, pengajian apa nih? Pindah lain. Usaid, anak buahnya Usaid itu datangi pengajian asar tuh. Oh di nyaman tuh sepupu bang masih ikam aja dulu pindah lain pengajiannya. Oh ya siap bos, sana sambil mau tombok kayak pengajian apa ini, kayak langsung menggebrak meja kayak. Mus'ab ini memang sudah terlatih, mentalnya sudah jadi, sudah siap. Jadi jauh-jauh itu sudah diberi prolog oleh si As'ad bin Zurarah. Mus'ab yang datang ini maksudnya menunjuk Usaid bin Hudayr, yang datang ini adalah pemuka kaumnya. Kalau dia bisa masuk Islam, itu akan mempermudah dakwah kita. Oh ya gampang aja. Jadi walaupun Usaid itu ibaratnya marah-marah, mencak-mencak lah, berteriak, Mus'ab sudah santai, oh siap dah. Ngajar apa nih? Oh santai. Pindah ngarakan dulu bila katujuh, nah terus amun kada katujuh nampi. Oh ya, boleh. Lalu Mus'ab ini menyampaikan ayat Al-Quran, menjelaskan tentang dakwah Nabi. Usaid bin Hudayr ini adalah pemuda cerdas. Rumusnya nah, kalau orang itu mau berpikir, kita berikan sebuah pemahaman, itu akan mudah diterima. Cuma kalau orang itu tidak mau berpikir, ini sebenarnya manusia pasti bisa berpikir, pasti sudah. Itulah beda kita manusia dengan hewan, ada akal pasti. Masalah pintar atau tidak itu masalah lain, itu beda lagi. Nah, Usaid bin Hudayr ini termasuk pemikir cerdas. Jadi ketika mendapatkan penjarahan dari Mus'ab bin Umair, Usaid, wah bagus, langsung masuk Islam, bersyahadat masuk Islam. Dah, lalu Usaid ini pulang ke Sa'ad bin Mu'adz. Dilihat dari jauh oleh Sa'ad bin Mu'adz, pina lain dah mau hanya. Tadi pas disuruh pina kayak sangar, pas sudah bulik dah pina lembut, pina teduh adanya. Kayak apa pengajian tadi? Oh aman bos, ada apa-apa, bagus saja. Ya Sa'ad bin Mu'adz, wah ada beres nih dah, masuk angin nah. Aku juga turun tangan langsung. Sa'ad bin Mu'adz sama seperti Usaid, bawa tombak juga dan marah-marah juga. Pengajian apa nih? Jurus Mus'ab bin Umair sama juga. Pindah ngarakan, kalau nya pindah 7 terus, kalau yang ada stop. Ya silakan. Ini sama Sa'ad bin Mu'adz ini pemuda cerdas juga sama. Ketika diberikan penjelasan, dibacakan ayat macam-macam, lalu Sa'ad bin Mu'adz menerima Islam dan langsung masuk Islam. Dan yang terjadi apa ketika Sa'ad bin Mu'adz ini pulang ke kaumnya, langsung memberikan pengumuman, konferensi pers di masyarakat langsung aja sih. Kalamukum alayya haramun hatta tuslimu. Kalian haram, tidak boleh berbicara kepadaku sampai masuk Islam. Itu kata-katanya.
Fa aslamu, maka penduduk Madinah waktu itu masuk Islam. Sudah berdatangan. Nih di dalam kitab tarikh itu, dalam kitab sirah itu, mayoritas, jadi tidak semua lah, mayoritas di Madinah masuk Islam setelah peristiwa itu. Nah, ada salah satu yang tidak masuk Islam, ini yang diceritakan. Ada lagi sebenarnya yang lain. Ada salah satu individu yang tidak masuk Islam, ngarannya Usairim, Dikyau Usairim. Usairim tidak masuk Islamnya. Kenapa kada masuk Islam? Inya masih hendak ada aktivitas riba lagi. Kulir masuk Islamnya. Masih hendak riba dulu dia. Ini tahu ajaran Islamnya boleh riba. Jadinya koler dulu Islam. Kada masuk Islamnya waktu itu. Sudah. Cuma Usairim ini tinggal di wilayah umat Islam. Jadi tahu azan ada 5 waktu, gitu. Tahu puasa, gitu. Tahu lah itu. Aktivitas Muslim itu tahu. Cuma dia belum Islam. Sudah. Pada satu ketika di perang Uhud itu terjadi 3 Hijriah, kurang lebih kalaunya dari masuk Islamnya penduduk Madinah kurang lebih lah ada sekitar 5 tahunan. Usairim ini datang ke Nabi, ulun nak perang Uhud boleh lah. Pertanyaan Nabi kada, kan bisalah menimpas parang kada, lain. Menembak bisalah, lain juga. Pertanyaan Nabi masuk Islam terlebih dahulu. Nggih, ulun masuk Islam, langsung syahadat Usairimnya. Ini mau keberangkatan perang Uhud, Ghazwat Uhud. Masuk Islam lah si Usairim. Di perjalanan Usairim ini takon Nabi, sampai enggak jam sembahyang dah? Belum lagi. Nabi takon pulang, Nabi sampai enggak jam sembahyang dah? Belum ya Nabi. Sebelum jam sembahyang, masa dulu lah takon. Ternyata belum sempat masuk waktu sholat, tiba Ghazwat Uhudnya tiba, ketemu musuh. Nah, lalu terjadilah berkecamuk Ghazwat Uhud ini. Kecamuk, selesai Ghazwat Uhudnya, sudah selesai. Lalu ada petugas yang mengecek jenazah para sahabat nih, umat Islam nih, cek. Oh ini meninggal. Makanya kan dikuburkan di dalam hadis itu kan disebutkan ketika mau dikuburkan pun Nabi bertakon, mana nih Al-Qur'annya nanti banyak. Oh ini nih, itu yang diutamakan. Itu di perang Uhud. Cari. Sekalinya Usairim yang hanyar berislam tadi, nak ada sambat sembahyang tadi, meninggal. Sahabat melihat nih, lah ini meninggal, maka tadinya masuk Islam. Jadi bingungnya, kayak apanya nih hukumnya nih? Maka kada pernah sembahyang, dahinya ini kada pernah pakai gesan bersujud, kada pernah sembahyang subuh, kada pernah sembahyang gerhana, kada pernah juga, kada pernah mang sembahyang di Masjid Nabawi pernah lah, kada pernah juga, kada pernah dahinya dipakai gesan bersujud. Jadi yang sahabat dapat tadi bingung, kayak apa nih hukumnya? Lalu dibawa ke Nabi kayak apa nih orang nih, makanya kada pernah sembahyang tapi masuk Islam kayak apa? Nah, kaidahnya al-Islamu yajubu ma qablah. Islam itu maksudnya bagi yang mualaf yajubu ma qablah, menghapus dosa yang sebelumnya. Satu. Lalu yang kedua, ujar Nabi, amila qalilan wa ujira katsiran. Melakukan hal yang sedikit, dia cuma masuk Islam, mati syahid, wa ujira katsiran, pahalanya banyak. Nah ini yang pengecualian. Ini orang-orang tertentu aja. Anak jadi Usairim ada hawa. Itu sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Sa'ad bin Mu'adz ini mengajak semua kaumnya masuk Islam, ya Islam semuanya dah. Sudah Islam semuanya. Nah, tahun berikutnya, tahun ke-13 kenabian itu yang Bai'atul Aqabah As-Saniyah nih. Itu ada sekitar 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan baiat. Ini baiat untuk menjaga Nabi. Nah, jadi Bai'atul Aqabah ini intinya janji untuk melaksanakan perintah Nabi, perintah agama itu. Pokoknya taat kepada Nabi dan menjaga Nabi. Itu isi baiatnya. Nah, di Bai'atul Aqabah 2 ini Nabi itu tidak ditemani Abu Thalib lagi. Kenapa? Karena Abu Thalib sudah meninggal di tahun 10 kenabian.
Abu Thalib sudah meninggal. Siti Khadijah sama, setahun sebelum kenabian juga sudah meninggal. Yang menemani beliau saat itu adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Walaupun saat itu Abbas menurut riwayat belum masuk Islam. Cuma Abbas ini ingin melindungi lah, ingin tahu Nabi Muhammad ini mau ngapain, anak apa. Jadi Abbas ikut. Dan beliau membuka pembicaraan mengenai bayat yang akan dilakukan lagi. Kata Abbas, kalian harus melaksanakan bayat ini. Jadi ketika sudah terjadi bayat, berarti kalian sudah siap berjuang untuk apa? Untuk menjaga Rasulullah SAW, untuk melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Ya, kami siap. Nah, lalu yang semuanya tadi bayat, lalu Nabi memilih 12 orang lagi untuk apa? Untuk menjadi nakib, jadi pimpinan. Ibaratnya tuh kayak kepala bidangnya lah, gesan mencek apakah yang sudah berbaiat tadi memang melaksanakan baiatnya. Nah, ada 12 orang. Ada As'ad bin Zurarah, itu ada Ubadah bin Samit, ada salah satunya adalah Abdullah bin Amr bin Haram. Abdullah bin Amr bin Haram ini waktu Bai'atul Aqabah kedua itu belum tahu kisah orang-orang ini masuk Islam. Nah, jadi cara Nabi bertemu dengan orang-orang Madinah ini caranya sama, tengah malam, sembunyi-sembunyi. Nah, di Bai'atul Aqabah yang kedua di tahun 13 kenabian itu sama, sembunyi-sembunyi juga. Sudah kesepakatan bertemuan di Aqabah tengah malam itu. Jadi malam ibarat Mbah Isa tuh guring kayak biasa guringan. Karena pas sampai jamnya kayak bergerakan. Nah, ini jangan abut karena ketahuan bahaya. Jadi yang bersuara tengah malam hanya tulakan bertemu di tempat yang ditentukan. Gitu. Ini harus bujur-bujur tempat nih. Ada kawas salah Google Maps. Lain tetamu Nabi karena sudah bertemu di tempat yang dituju. Nah, jadi pas malam mau keberangkatan tadi, orang-orang Yathrib mengajak Abdullah bin Amr bin Haram. Sidin ini termasuk pemimpin di Madinah. Cuma waktu itu belum tahu sama sekali mengenai ada pertemuan nih, mengenai ada masuk Islam. Nah, tapi mereka kayak ada bisi perasaan dah, ini kayaknya kalau dibawain lalu dipandiri Sidin. Bin ada rencana masuk neraka kah? Apa kira gitu? Nah, iya, namanya kan ada rencana masuk Islam. Lalu dijelaskan tentang di Ar-Rahiqul Maktum itu disebutkan nggak itu? Langsung aja anak neraka langsung aja itu. Jelaskan tentang Islam, tentang dakwah macam-macam. Oh ya, saya ikut. Jar Abdullah bin Amr bin Haram. Nah, kunyah Sidin Abu Jabir. Jadi Sidin ini abahnya Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah ini salah satu fuqaha us-sahabah, salah satu ahli fikih dari kalangan sahabat. Jabir bin Abdillah. Dan abahnya adalah salah satu pemuka kota Madinah dan salah satu yang pembaiat di Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Dan Sidin ini meninggal di perang Uhud juga. Jadi perang Uhud itu banyak tokoh-tokoh penting dakwah meninggalan. Tadi Usairim penting ada. Lalu ada tadi Abdullah bin Amr bin Haram, Mus'ab bin Umair. Nah, meninggal waktu ini juga perang Uhud juga. Siapa lagi? Hamzah bin Abdul Muttalib. Kan kayak ini di Mekah nih asalnya sembunyi-sembunyi, ibadah sembunyi-sembunyi. Tapi ketika Hamzah masuk Islam dan beberapa waktu kemudian Umar masuk Islam, nah orang-orang Mekah tuh jadi kayak semangat menunjukkan keislaman. Sholat di Masjidil Haram itu tidak takut seperti sebelumnya, bisa terang-terangan lah. Artinya mengubah peta dakwah di Mekah. Itu Hamzah. Itu meninggal di perang Uhud juga, sama di perang Uhud. Nah, lalu di Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah ini terjadi perjanjian kepada Nabi yang baiat semuanya dan baiat khusus maksudnya yang 12 orang, 9 dari Khazraj, 3 dari suku Aus, salah satunya dari Aus tadi adalah As'ad bin Zurarah.
janji setia kepada Nabi Muhammad SAW, janji membantu Nabi. Ujar Nabi, kalian ini seperti hawariyun Nabi Isa alaihissalam. Nah, makanya sudah ya siap Nabi. Nah, makanya itu kan bulan haji lah. Itu bulan haji, bulan Dzulhijjah tahun ke-13 kenabian. Bulan Rabiul Awalnya Nabi hijrah. Jadi Nabi hijrah itu lain bulan Muharram, lain, tapi bulan Rabiul Awal hijrah. Nah, bulan Rabiul Awalnya Nabi hijrah. Nah, di saat-saat itu maksudnya orang-orang Yatsrib itu sudah Islam, sudah ada persiapan untuk hijrah ke Madinah. Nah, mulailah setelah itu para sahabat Nabi ini hijrah. Jadi Nabi itu belakangan hijrah, macam-macam cerita hijrahnya. Ada yang sembunyi-sembunyi, ada negosiasi. Kalau yang terang-terangan kan Umar. Yang lain sembunyi-sembunyi. Sayyidina Umar terang-terangan, jangan wah ini siarkan live streaming YouTube. Oh, pengumuman mulai spanduk. Saksikan hari ini saya mau hijrah, bisa kayak jangan wah ini ya, pengumuman sidin. Siapa yang anaknya hendak jadi yatim, siapa yang anaknya hendak masuk panti asuhan, ya. Siapa yang istrinya hendak mau urus surat kematian laki, datangi aku di situ aja Sayyidina Umar. Pengumuman hijrah itu, kalau yang lain sembunyi-sembunyi. Kalaunya ada salah satu sahabat Nabi, ini sebenarnya luar biasa nih, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Sidin ini adalah orang pendatang di kota Mekah, pendatang, lain orang Quraisy, orang pendatang. Istilahnya ke Mekah tuh nol katanya. Tapi berhasil di kota Mekah, berhasil usaha berhasil berkembang. Jadi orang sugih gitu di Mekah. Waktu hijrah ternyata dihalangi oleh orang Mekah. Jangan hijrah. Maksud orang Mekah tuh kayak ini, pasti Suhaib ini akan membawa hartanya ke Madinah. Rugi ya tuh kami. Lalu kata Suhaib bin Sinan Rumi, kita negosiasi aja. Bagaimana negosiasi? Kayak ini aja nah. Hartaku aku tinggal aja di Mekah, tapi jangan halangi aku hijrah ke Madinah. Sertifikat tanah, BPKB kendaraan, BPKB Alphard, BPKB Fortuner, aku tinggal berataan. Kulkas, TV, tinggal berataan. Yang ibarat wah ini tuh, AC ambil aja itu. Tinggal silakan ambil, biarkan aku hijrah. Oh ya siap. Jadi saya bin Sinan Rumi ini memilih apa? Hijrah bersama Rasulullah dan harta ditinggal. Itu luar biasa tuh. Makanya kata Nabi apa? Huffatil jannatu bil makarih. Jadi perjuangan untuk surga itu harus merasakan al-makarih, hal-hal yang tidak disenangi. Bayangkanlah, kisahnya sederhana aja. Perjuangan dari nol, dari tidak memiliki apa-apa sampai berharta, kaya. Ketika hijrah itu harus ditinggalkan, beliau tinggalkan. Hijrah bersama Rasulullah SAW. Makanya hadis tentang hijrah itu kan hadis yang luar biasa tuh. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka pahalanya itu. Jadi hijrah tuh walaupun secara aktivitas cuma pindah dari Mekah ke Madinah, cuma pindah, tetapi banyak hal yang dicintai harus ditinggalkan. Sana keluarga, kampung halaman. Ini orang-orang Mekah ini, orang-orang muhajirin pindah ke Madinah ini bukan karena pilihan, bukan karena diterima begawi di Madinah, ada. Bukan karena lulus P3K di Madinah, lain. Tapi karena apa? Terusir di kota Mekah atau harus menyelamatkan iman. Makanya ketika Rasulullah meninggalkan Mekah itu, beliau sangat sedih. Dan Nabi Muhammad itu kan diburu ingin dibunuh. Itu betapa sedihnya untuk meninggalkan yang sebenarnya tidak ingin mereka lakukan, tapi terpaksa harus dilakukan. Itu sedih benar. Kita nak sembahyang di masjid. Nah, maaf benar, lagi dibersihin masjidnya nah, kan dilene dulu aja. Nah, gitu. Atau kita hendak lewat di satu jalan, nah maaf ya ada saruan.
Nah, kau lewat sini dulu, memutar jauh benar. Maksudnya ngalih itu, bukan pilihan kita. Termasuk kayak banjir semalam. Waktu kita banjir yang anak sebanjaran lah, sampai Puntik, sampai Menestana. Itu kan bukan pilihan kita, bukan pilihan. Karena kau kita memilih. Itu yang dirasakan oleh orang-orang muhajirin ketika mereka memilih hijrah. Nah, tetapi momen menyedihkan inilah yang jadi perubahan arah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa berikutnya. Sampai di Madinah, orang-orang muhajirin sampai di Madinah, dan orang Yatsrib Nabi sebut dengan Al-Ansor, Nabi persatukan. Disitulah dimulai sejarah dakwah baru. Sampai apa? Sampai Islam berkembang ke seluruh penjuru dunia, sampai ke Indonesia. Itu karunia Allah. Kita pikirkanlah, kita ukur pakai penggaris ya. Misalnya ada peta atlas di rumah, kita ukur pakai penggaris. Antara Arab Saudi lawan Eropa, lawan Arab Saudi dengan Indonesia, jauh mana? Tapi ternyata yang jauh ini, Indonesia yang jauh, ternyata Islam sampai di sini. Bahkan Indonesia menjadi negara Muslim terbesar di dunia. Itu rahasia Allah mengenai dakwah. Kadang mengetahui siapa yang mengira misalnya Abu Sufyan itu pimpinan tertinggi kaum kafir Quraisy setelah meninggalnya para pemuka Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Mughirah itu meninggalan di perang Badar. Abu Lahab itu meninggal pada perang Badar, tapi sekitaran perang Badar juga, maksudnya waktunya atau Abu Sufyan jadi pimpinan tertinggi kaum kafir Quraisy, luar biasa itu jihadnya. Tetapi apa? Sidin masuk Islam, ujar ulama Pak, wahasuna Islamuhu, Islamnya bagus, baik, karena beliau setelah masuk Islam berjuang juga untuk Islam. Bahkan di perang Yarmouk itu Abu Sufyan ini termasuk turun. Sidin itu padahal sudah tua, sudah berumur, sudah senior benar, sepuh. Tapi beliau tetap ikut di Ghazwatul Yarmouk itu di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ingin apa? Menyaksikan perang. Itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah itu yang peristiwa menyedihkan, melelahkan, banyak yang dikorbankan, ternyata itu puncak perubahan dakwah Rasulullah SAW. Dan itu semuanya apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah, gara-gara Yahudi sampai ke Madinah, Aus dan Khazraj itu malah tahu tentang Nabi yang terakhir. Yang anehnya, Yahudinya malah kada beriman. Kan Yahudi nih, bersebanjarnya pulalau-pulalau, oh ya, Nabi terakhir ada, nah, kami akan ikut Nabi yang terakhir. Pas Nabinya ada, malah kada beriman. Itu yang rancak disinggung oleh Al-Quran. Itu ngarannya hidayah. Anak Abu Jahal ngarannya Ikrimah. Ikrimah ini ngaran lakian lah, Munuh ini ngaran binian dah. Ngaran siapa Ikrimah na binian? Wah ini. Ngaran siapa Maisarah binian? Wah ini. Amunnya zaman Nabi lakian, Maisarah tuh lakian, Ikrimah lakian anak Abu Jahal. Ikrimah ini waktu Fathu Makkah termasuk yang dicari untuk dibunuh karena memusuhi Nabi. Ternyata sampai di Mekah bentrok fisik sedikit dengan Khalid bin Walid, lalu Ikrimah ini melarikan diri karena yakin dibunuh kan, karena memusuhi Islam. Tapi istri Ikrimah ini memohon kepada Nabi supaya Ikrimah diampuni. Bagus bener nih, bagus bener. Yang bini bagus bener nih. Nabi ampuni laki ulun. Iya aja Nabi. Suruhnya datang ke sini. Ikrimah datang langsung syahadat. Nah, itu hidayah dari Allah. Ada tahu kita rahasia Allah. Fir'aun sekalinya apa? Menggaduh Nabi Musa alaihissalam. Hidayah Allah. Ada tahu. Nabi Nuh, sahanya anak Sidin kada beriman. Nabi Lut, sahanya bini Sidin kada beriman. Ternyata di perang Yarmouk, oke, Ikrimah ini mati syahid, berjuang. Ini hidayah. Jadi peristiwa hijrah Rasulullah SAW ini kalau kita list hal-hal apa yang itu luar biasa, itu kadang hitungan
dari itu perjuangan yang berdarah-darah gitu. Meninggalkan hal yang dicintai gitu. Sampai disitulah awal dakwah yang terjadi. Nabi Muhammad ini pas penutup, dikit lagi pas isalah 2 menit lagi ya. Nabi Muhammad itu kan dari Mekah ke Madinah melarikan diri karena mau dibunuh. Kita membuka di sesah itu uyuh lah ya lah. Sesah uyuh kan. Di sesah ayam kan, sesah angsa kan uyuh lah kan. Sesah orang gila uyuh juga kan. Uyuh lah kan sesah. Nabi Muhammad ini di sesah hendak dibunuh. Hendak dibunuh. Sampai sembunyi di gua Tsur yang turun ayat qala li sahibihi tahzan innallaha ma'ana. Sudah. Lalu sampailah Nabi ke Madinah. Sampai di Madinah. Di Madinah ini Nabi bertemu apa? Umat yang mencintai beliau. Umat yang siap jiwa raga untuk membela Nabi Muhammad SAW. Umat yang menyerahkan kekuatannya semuanya untuk Nabi Muhammad SAW. Umat yang sudah siap bersama Rasulullah SAW. Tetapi sampai di Madinah, Nabi Muhammad bukan pesan balas dendam. Ya bahasa kita tuh, gani pang aku tadi tampar orang situ Kada. Nabi malah pesan perdamaian. Itu diriwayatkan oleh salah satu pemuka agama Yahudi yang masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam. Dari Abdullah bin Salam dari Rasulullah SAW, ujar Nabi, afsyus salam wa timut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Pasisa. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, afsyus salam, sebarkanlah salam, wa timut ta'am, dan berilah makan orang-orang, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim, wasallu, dan salatlah, wan nasu niyam, sedangkan orang-orang lagi tidur, berarti sembahyang malam. Ada yang sembahyang di gaurang guring, ada orang sembahyang malam. Wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan keselamatan. Ternyata walaupun Nabi sedang kelelahan dari kejaran pembunuhan, pesan perdamaian yang ingin Nabi sampaikan saat tiba di kota Madinah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.